Terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di dalam rumah tahanan, Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, diketahui sempat memesan plastik klip melalui kekasihnya Dr. Kamalia saat menjalani masa penahanan di Rutan Salemba. Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 15 Januari 2026. Informasi itu disampaikan penyidik kepolisian dari Polsek Cempaka Putih Ibda Bambang yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam persidangan, ia memaparkan hasil pemeriksaan terhadap ponsel milik Amar Zoni yang disita penyidik. Dari perangkat tersebut ditemukan percakapan WhatsApp antara Amar Zoni dan kontak bernama Camelia yang membahas permintaan plastik klip. Permintaan tersebut menjadi perhatian jaksa karena dinilai berkaitan dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika di dalam rutan. Penyidik juga memperlihatkan foto plastik klip yang dimaksud kepada majelis hakim sebagai bagian dari barang bukti. Menanggapi temuan itu, Amar Zoni memberikan keterangan bahwa plastik klip tersebut bukan untuk keperluannya pribadi. Ia menyebut permintaan tersebut merupakan titipan dari Jaya yang merupakan rekan satu selnya di Rutan Salemba. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh 5 terdakwa, yakni Amar Zoni, Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo, Andi Mualim, dan Muhammad Rivaldi. Sementara satu terdakwa lainnya, Ade Chandra Maulana, mengikuti persidangan secara daring dari Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah dengan alasan kesehatan. Agenda persidangan kali ini difokuskan pada pemeriksaan saksi verbalisan dalam perkara dugaan peredaran narkotika yang menjerat Amar Zoni. Lanjutan Amar Zoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tribunars. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amar Zoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Amar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Amar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Amar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Amar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan tribunals, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Gitu loh. Mengenai saya ya? Enggak, karena dia tidak menerangkan saudara, dia menerangkan tentang Asep, Adja, dan Ade, bukan dia menerangkan saudara. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanyain itu aja. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga bilang tidak ada. Tidak menanggapi keterangan itu, tidak apa saksi Bapak. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah dari penanggapan, jadi dibilang nggak ada gitu loh. Yang segala Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Dari awal tidak menerangkan 300. 300 pertanyaan saudara. Iya, pertanyaan saya maksudnya mulia. Sekarang ke saksi Mario, ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang
waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Pada saat didatangkan ke depan, Iya, siap bersama. bersamaan, yakin. Siap. Nanti besok saya minta juga untuk dihadirkan kembali gitu loh, si saksi yang kemarin itu, karena dia masih bicara ambigu. Karena saya sudah bilang kalau saya datang itu hanya karena disuruh siapa Aldi, penuturan dari Aldi. Saya tidak ada barang bukti di situ. Ya karena kan saudara Setelah itu baru si Rutan itu siapa Pak Eka itu datang bawa barang bukti. Betul nggak kayak gitu? Gini yang mulia. Sebelumnya kan saudara kan dipanggil atas keterangan dari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.